Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan sore kali ini atau memberikan kultum kuliah 7 menit terkait tentang membahas di bulan suci Ramadan ini tentang keutamaan membaca Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini disebutnya bulan berbagi, bulan pendidikan, dan bulannya Al-Quran. Karena pada tanggal 17 Ramadan selalu kita memperingati dengan adanya acara Nuzulul Quran. Dan di sini saya akan sedikit mengupas terkait keutamaan-keutamaan agar kita bisa lebih giat kembali mempelajari dan membaca Al-Quran. Salah satunya kenapa kita dianjurkan, bahkan disunahkan untuk di bulan Ramadan ini selalu memiliki harus banyak amal-amal yang ibadah. Nah, salah satu amal ibadah yang kita lakukan setelah kita melakukan puasa Ramadan, tentunya kita juga melakukan sholat tarawih, dan ini juga adalah salah satu amal ibadah yang tentunya sangat dianjurkan sekali oleh Allah dan Rasulullah-Nya, yaitu tentang membaca Al-Quran. Dan di sini saya akan mengupas terutama keutamaan-keutamaannya atau istimewanya dari membaca Al-Quran itu sendiri. Seperti kita ketahui, ada banyak sekali pendapat-pendapat ulama keterkaitan untuk keutamaan baca Al-Quran ini. Yang pertama yaitu akan mendapatkan pahala. Ya, seperti kalau kita membaca Al-Quran, ada dalam satu hadis bahwa barang siapa membaca Al-Quran itu alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tapi melainkan 3 huruf. Alif itu akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan lainnya. Dan ini tentunya kita sebagai umat Islam menjadi termotivasi untuk terus belajar atau membaca Al-Quran, karena pahalanya yang begitu luar biasa dilipat gandakan oleh Allah khususnya di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan dari membaca Al-Quran. Dan kedua, itu nanti Al-Quran menjadikan bisa memberikan kita syafaat di akhir nanti, pada hari kiamat nanti. Selain tentunya syafaat dari Rasulullah yang semuanya itu adalah tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita kalau sering membaca Al-Quran akan diberikan cahaya dan diberikan pertolongan dari Al-Quran itu sendiri. Dan ini menjadikan salah satu bukti kita bahwa Al-Quran ini harus menjadikan teman dekat kita, sahabat kita, harus sering dibuka, sering dibaca. Bukan medsos saja yang dibaca, bukan Facebook atau Instagram ataupun yang lain yang dibaca, tapi sudah seberapa seringkah kita membaca Al-Quran, begitu kan? Dan ini akan terlihat nanti pada akhir kiamat nanti kita akan ditolong dan akan diberi syafaat dari hikmah dan membaca Al-Quran ini, gitu. Selanjutnya, keutamaan Al-Quran berikutnya adalah yang ketiga, dikumpulkan di surga. Nah, ini tentunya kita sangat bahagia sekali ketika kita rajin, sering tilawah, sering mengaji, akan dikumpulkan di surga bersama para malaikat dan para nabi dan para rasul, kemudian para sahabat, para salafus soleh. Tentunya ini menjadi kabar gembira, karena nanti ketika kita mendekati akhir zaman, yang konon katanya kita itu sekarang tahun ini adalah 1443 Hijriah, yang konon katanya kita ini nanti umur umat Islam tidak sampai dengan 1500 Hijriah. Dan nanti pada akhir nanti Al-Quran itu tulisan-tulisan di Al-Quran itu akan hilang dengan sendirinya, akan diangkat sama Allah. Nah, ini adalah suatu kesempatan buat kita, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus banyak membaca tilawah, membaca tafsir, membaca asbabun nuzulnya, sebab turunnya Al-Quran seperti apa, ayatnya seperti apa. Ini juga kita harus mempelajari sejarahnya, begitu. Dan keutamaan lainnya Al-Quran ini yang keempat yaitu diangkat
diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya kita rajin baca tilawah atau Quran, itu tentunya otomatis segala urusan kita, rezeki kita mudah-mudahan dipermudah, dan tentunya derajatnya pun akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan nilai plus bagi umat Islam untuk terus mempelajari Al-Quran, agar Al-Quran ini tetap terjaga dan tetap menjadikan sebagai huda gitu, sebagai petunjuk bagi umat Islam, karena ini adalah warisan para nabi, warisan dari Nabi Muhammad, yang warisannya salah satunya ketika beliau di detik-detik kematiannya itu, jangan tinggalkan dua pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini Al-Quran yang sudah ada sejak beberapa belas abad yang lalu. Banyak sekali bukti-bukti Al-Quran ini sudah ada faktanya gitu kan, untuk sebagai salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan tentunya ini sebagai pedoman kita agar kita selalu mengacu, selalu berpegang teguh lurus pada Al-Quran, karena pada saatnya nanti Al-Quran ini yang akan dilakukan sebagai buat menambahkan amal ibadah kita, yang tadi saya sebutkan pahala, derajatnya, segala macam itu tadi. Karena pada akhir nanti itu Al-Quran tulisannya akan hilang dengan sendirinya. Nah, mumpung masih kita diberikan waktu, diberikan usia, jangan sampai kita menyanyiakan Al-Quran yang warisannya Nabi Muhammad ini menjadi sia-sia gitu. Jadi semoga kedepannya bukan sekedar membaca Quran, tapi bisa menghafalnya, dan tentunya apa-apa yang sudah dibaca, apa-apa yang sudah dilakukan, yang sudah dipedomai di Al-Quran bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya ini insya Allah Al-Quran ini akan terjaga kemurniannya dari semenjak Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita jangan sampai patah semangat, jangan sampai kendor untuk melakukan suatu amal ibadah. Kita tambahkan amalan-amalan sunnahnya, yang bolong-bolong kita bisa lakukan, kita bisa tambah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini tentunya banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa didapatkan dari baca Al-Quran. Tadi saya hanya sekelumit sedikit saja, hanya beberapa poin, kurang lebih 4 poin yang dibahas terkait keutamaan dalam membaca Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata atau sikap saya yang kurang berkenan, karena kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari pribadi saya. Saya Khaidatus Sita dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita, amal tilawah kita, ngaji kita, sholat sunnah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.